Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam sejahtera kepada seluruh sidang jemaat kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada, dan selamat merayakan hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang berbahagia ini kita ingin mempelajari firman Tuhan. Kita ingin melihat berkat yang dialami para murid Tuhan dalam konteks ketika mereka berpisah dengan Tuhan, Tuhan terangkat ke surga. Tuhan Yesus meninggalkan mereka dan diangkat ke surga. Bacaan kita pada hari ini ada di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat 53. Kita ingin memberikan perhatian kepada bagian firman ini dan melihat ada berkat apa kepada murid-murid ketika Tuhan Yesus Kristus terangkat ke surga. Bacaannya saya mulai dari ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah 4 ayat kita sudah baca yang menceritakan suasana kenaikan Kristus versi Injil Lukas. Kita mendapati dalam ayat ini bahwa ketika Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota, berada di Betania, dekat Betania, di situ dia mengangkat tangan dan memberkati mereka, dan ia terangkat ke surga. Saya mendapati bahwa berita atau suasana kenaikan Kristus yang adalah bagian dari Injil Tuhan. Karena Injil Tuhan itu terdiri dari pemberitaan tentang kasih Allah, pemberitaan tentang tubuh Tuhan Yesus yang terpecah, pemberitaan tentang darah Tuhan Yesus yang tertumpah. Pengorbanan Kristus ini adalah untuk memberikan jalan masuk bagi kita ke dalam kasih karunia Allah, untuk membukakan jalan masuk kepada kita menuju ke surga. Injil berhubungan dengan akhirnya Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus dikuburkan, Tuhan Yesus dibangkitkan, dan Tuhan Yesus terangkat ke surga, mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Itu sebabnya peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah bagian dari pemberitaan Injil dari gereja Tuhan. Ketika kita membaca, kita berada dalam konteks kenaikan Yesus, dan hari ini kita merayakannya, kita mendapati bahwa murid-murid memperoleh berkat khusus daripada Tuhan dalam konteks kenaikan Kristus. Kita ingin mempelajari berkat-berkat ini, dan kita ingin mengambil aplikasi bagi diri kita pada saat ini. Ketika membaca ayat ini, saya mendapati ada 4 berkat yang boleh saya ambil dari ayat-ayat yang ada. Yang pertama, bahwa perayaan hari kenaikan Kristus adalah ternyata merupakan suasana berkat Tuhan bagi kita. Apa yang saya baca di ayat 50 dan 51 di sini mengatakan bahwa Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, maka dia terangkat ke surga. Ini suasana yang luar biasa. Bahwa Tuhan Yesus pergi ke surga dengan tidak membiarkan mereka hampa. Dia mengangkat tangan, melepas berkat bagi mereka. Jadi Yesus meninggalkan para murid di dalam berkatnya. Sungguh luar biasa. Adalah kekhususan bagi kita bahwa Tuhan menyediakan berkat komplit bagi kita. Berkat komplit bagi kita bukan cuma berkat fisik,
tetapi berkat rohani, berkat sorgawi. Di dalam pembacaan firman Tuhan, suasana berkat itu sangat terasa. Dia angkat tangan dan memberkati mereka. Di sini disebutkan di dalam 2 ayat. Dia angkat tangan dan memberkati mereka. Saya senang karena kata berkat di dalam kitab suci mengandung arti yang sangat dalam dan komplit. Maksudnya bukan cuma berkat persoalan jasmani, tetapi ada persoalan rohani di sana. Seringkali kita berpikir bahwa aku mampu, aku cukup, aku kuat, aku punya segala sesuatu. Karena kita mengukur dari semua yang menjadi kebutuhan manusia sudah ada pada saya. Sehingga kita melihat berkat-berkat cuma dari sisi itu. Tetapi ternyata berkat adalah perkenan Tuhan, restu Tuhan, sukacita dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Itu sebabnya kata berkat yang diterjemahkan dari kata Yunani eulogia ini adalah suatu kata yang mempunyai arti banyak sekali yang bersifat positif dan berkat. Ke bahasa Indonesia langsung diterjemahkan dengan memberkati. Kata eulogia ini adalah satu kata yang mempunyai arti suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Jadi pekerjaan, kemampuan kita diperlukan. Tetapi keberhasilan kita mesti harapkan berkat Tuhan Yesus. Suasana kenaikan Kristus ketika dia mengangkat tangannya, tolonglah dilihat bukan cuma pada murid-murid pertama, tetapi juga berlaku bagi kita saat ini. Ia ingin memberkati kita. Dan kata berkat ini suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Kita berusaha, kita bekerja, kita berbuat baik, berdagang, ya, berbisnis, berusaha apa saja, bekerja. Sebab kita percaya firman Tuhan, kalau kita rajin, itu kita diberkati. Tetapi kita memerlukan restu perkenanan Tuhan supaya kita melewatinya dengan sukacita. Dan itulah eulogia. Dia berkenan memberkati kita, memberkati pekerjaan kita, sehingga pekerjaan kita berhasil. Saya juga mendapati arti eulogia itu berhubungan dengan kehadiran Allah. Dalam hidup kita, pekerjaan kita, kalau kita merasa sendiri, itu kita misalnya bisa menjadi sombong. Aku saja yang mampu, aku saja hikmatku yang membuat aku berhasil sampai saat ini. Tetapi kata berkat Tuhan berhubungan dengan tolong ingat, ada Allah beserta dengan engkau yang akan membuat pekerjaan kita berhasil. Arti lain dari kata eulogia ini adalah pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Jadi ada pemberian Tuhan. Bukankah kita seringkali merasa lemah? Kita perlu kekuatan. Bukankah seringkali kita merasa terbatas? Kita perlu kuasa. Kuasa dari siapa? Kuasa Allah yang menyertai kita. Dia siap memberi pertolongan bagi kita. Sejak perjanjian lama, kita selalu diingatkan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong sangat terbukti. Ada di kata eulogia ini bahwa dia memberikan kekuatan, dia memberikan kuasa, dan memberikan pertolongan kepada kita. Saat kenaikan Kristus adalah saat membuka hati dan minta Tuhan, berilah saya kekuatan, berilah saya kuasamu, nyatakan kuasamu dalam hidup, pribadi, keluarga, kelompok, dan pelayanan saya. Mohonlah pertolongan Tuhan, karena memang Tuhan berkenan mau memberikan pertolongan kepada kita. Hal lain yang muncul dari kata eulogia ini adalah pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Semua kebaikan datangnya daripada Tuhan. Oleh karena itu, kata eulogia mengajarkan kepada kita, Allah bekerja di dalam kita dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Apa yang saya sampaikan ini, saya baca dari sebuah tafsiran full life, suatu penuntun kehidupan yang berkelimpahan. Jadi saat kenaikan Kristus adalah saat
mengalami berkat Tuhan. Aminkan bahwa saya adalah pribadi yang diberkati karena saya beriman kepada Tuhan Yesus. Apakah saudara, Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu adalah pribadi yang diberkati? Katakan amin di dalam hati kita. Yakinlah bahwa engkau pribadi yang diberkati. Katakan, saya bersyukur sebagai orang yang diberkati Tuhan. Hal kedua yang bisa kita lihat di suasana berkat para murid yang waktu itu berpengalaman langsung dengan perpisahan dengan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Di ayat 52 dikatakan seperti ini. Mereka sujud menyembah kepadanya. Suasana kenaikan Kristus menjadi suasana murid-murid sujud menyembah. Kalau kata penyembahan pada dasarnya adalah diartikan dari kata proskuneo, yang berhubungan dengan sikap hati yang mengagumi, sikap hati yang mengasihi, sikap hati yang menghormati Tuhan. Itu sebabnya pada dasarnya adalah wujud kasih hormat kita kepada Tuhan muncul di dalam sikap yang menyembah. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia memberkati mereka dan hati para murid. Mereka tunduk menyembah Tuhan. Mereka sujud menyembah kepadanya. Kata ini sebetulnya harafiah. Mereka rendahkan pikiran mereka, kepala mereka sampai ke tanah seperti itu. Untuk memberitahukan betapa kecilnya kita dan betapa besarnya Tuhan kita yang saat ini sedang melawan hukum alam. Bukan melawan, tetapi Dia berada di atas hukum alam. Dia terangkat ke surga, tidak perlu alat-alat buatan manusia. Karena Dia pemilik alam semesta, pencipta alam semesta. Dia datang dan Dia pergi berdasarkan kedaulatan kuasanya. Para murid langsung menunjukkan sikap hati. Tundukkan kepala, tundukkan diri, karena menghadapi Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus yang terangkat ke surga. Ini bukankah suatu berita pengharapan bagi kita? Mengapa pengharapan? Karena dunia tidak mempunyai pemimpin yang saat ini berada di surga selain Tuhan Yesus saja. Dia sudah terangkat bukan ke awan-awan saja. Dia pergi ke suatu tempat yang Dia sediakan. Katanya sendiri, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi surga adalah real dan firman langsung memberitahukan. Dia terangkat ke surga. Itu sebabnya murid-murid sujud menyembah. Jadi di suasana perayaan kenaikan Kristus, mari kita cek sikap hati kita. Adakah kita tunduk? Adakah kita menghormati? Adakah kita mengasihi Tuhan? Mari kita wujudkan di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Hari-hari ibadah kita di hari perayaan kenaikan Kristus, biarlah penuh dengan penyembahan, pengagungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Berkat yang ketiga yang saya lihat adalah berkat sukacita. Masih dalam ayat 52 dilanjutkan dengan kalimat ini. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bukan cuma sekedar bersukacita, tetapi sangat bersukacita. Jadi ditambah dengan kata sangat bersukacita. Sangat dipahami. Kalau cuma rejoice itu kata bersukacita, yang diartikan dari kata kairo. Kata kairo ini bukan cuma sekedar sukacita biasa, senyum biasa, gembira biasa, tetapi kata kairo ini berhubungan dengan kegembiraan yang meluap-luap. Ada satu sukacita yang penuh, kesenangan yang sangat besar ada di hati para murid. Mereka bersukacita, walaupun mereka saat ini ditinggalkan oleh Tuhan mereka, pemimpin mereka, sahabat mereka yang sudah sekian lama bersama-sama dengan mereka. Ketika itu mereka apa saja perlu, langsung Tuhan bisa adakan mujizat kepada mereka. Mereka saksi mata terhadap semua mujizat yang Tuhan buat bagi mereka dan bagi dunia kala itu. Sekarang guru mereka, Tuhan mereka, sahabat mereka, pemimpin mereka harus meninggalkan mereka. Tetapi yang luar biasa, berkat Tuhan telah
datang kepada mereka oleh kuasa Tuhan. Tuhan taruh di hati mereka, dan hati mereka meluap dengan sukacita. Dan adalah iman Kristen yang sesungguhnya suasana adalah suasana pedih, suasana sedih karena perpisahan. Tetapi kali ini suasana perpisahan ini bukan suasana pedih, bukan suasana kesedihan, bukan suasana duka cita, tetapi justru suasana kairo. Suasana meluap dengan sukacita. Ini adalah ciri khas kehidupan orang percaya. Pastilah jalan hidup kita semua sidang jemaat berbeda-beda. Ada yang bisa bersaksi dengan air mata, ada yang bisa bercerita tentang kesusahan kehidupannya. Semua kita mempunyai pengalaman yang berbeda-beda di dalam jalan hidup. Ada yang jalan hidupnya ringan-ringan saja, enak-enak saja. Tetapi ada orang yang menghadapi bermacam-macam tekanan kehidupan. Tetapi saya juga sudah mendengarkan begitu banyak kesaksian dari orang-orang yang melewati lembah kekelaman, dari orang-orang yang melewati bahaya kehidupan, tantangan ancaman kehidupan, tapi mereka sudah begitu bisa melewati berbagai pergumulan itu. Karena apa? Ada kairo daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan. Dan kalau ada sukacita daripada Tuhan, kita tahu ayat firman Tuhan mengatakan sukacita kairo daripada Tuhan adalah kekuatan kita. Oleh karena itu, di suasana perayaan kenaikan Kristus, mari kita tangkap sukacita. Sukacita yang diikutkan pada berkat Tuhan mengangkat tangan untuk kita. Tuhan Yesus mengangkat tangan, memberi berkat kepada kita, membuat hati kita menyembah, membuat hati kita bersukacita. Hal terakhir, hal keempat yang bisa saya sebutkan sebagai berkat dari suasana kenaikan Kristus ke surga, di dalam ayat 53. Mereka senantiasa beribadah dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi ada ibadah yang memuliakan Allah. Saya kira ibadah-ibadah orang percaya banyak kali tergoda mengagungkan figur. Bagi para figur, bagi para pelayan Tuhan, mari kita sangat sadar bahwa kita sangat rawan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Kita sangat rawan mengarahkan perhatian orang-orang kepada diri kita, kepada aku, kepada saya. Tetapi kita juga harus sadar bahwa itu adalah hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Itu sebabnya kita selalu melihat kepada hati kita. Kalau kita merasa ada kecenderungan kebanggaan diri, ada kecenderungan kesombongan, maka kita mesti buka hati kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau tahu hati saya. Saya ingin beribadah kepadamu, memuliakan Engkau saja. Murid-murid berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Ibadah orang percaya adalah ibadah memuliakan Allah saja. Oleh karena itu semua pelayan yang melaksanakan pelayanan harus sadar ini. Arahkan semua ibadah kita, arahkan semua pelayanan kita untuk kemuliaan Allah. Inilah yang terjadi. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka mengalami pertama, berkat Tuhan Yesus. Yang kedua, penyembahan kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, sukacita daripada Tuhan. Yang keempat, ibadah kepada Tuhan. Biarlah berkat ini menjadi bagian hidup kita di suasana kenaikan Kristus. Di mana kita berada, kita pembawa berkat. Di mana kita berada, kita memuji menyembah Tuhan. Di mana kita berada, ada ciri-ciri istimewa, sukacita yang luar biasa. Setiap kehadiran orang percaya adalah menghadirkan sukacita. Kairo, rejoice. Bersukacitalah senantiasa, kata Tuhan. Ini hanya terjadi kepada hati yang ada Tuhan sumber segala sukacita. Sungguhlah tidak rugi kita beriman kepada Tuhan. Segala berkat jasmani, rohani, lengkap diberikan kepada kita. Dan biarlah hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah saat kita mengembangkan ibadah yang murni yang hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan selamat merayakan hari
kenaikan Tuhan Yesus dengan berkat, penyembahan, sukacita, dan selalu ibadah di rumah Tuhan. Amin.